Perkenalkan, nama saya Esti Rahmawati dari kelas A14. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian di Cirebon, antaranya satu, wayang kulit, dua, wayang golek cepek, tiga, wayang wong, empat, lukisan kaca. Wayang kulit Wayang kulit adalah salah satu seni tradisional Indonesia yang penuh warna, kaya makna, dan mendalam dalam budaya bangsa. Seni ini menggabungkan seni pertunjukan, cerita epik, musik, dan unsur-unsur spiritual dalam satu kesatuan yang mengagumkan. Wayang kulit memiliki sejarah pandang di Indonesia yang dapat ditelusuri hingga lebih dari 1000 tahun yang lalu. Seni ini memiliki akar dalam budaya Hindu, Buddha yang masuk ke Indonesia pada masa lampau. Pertunjukan wayang kulit dipercayai memiliki asal-usul dalam upacara keagamaan dan digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral serta legenda epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Seiring waktu, wayang kulit menjadi semakin terintegrasi dengan budaya lokal dan agama Islam di Indonesia. Proses pertunjukan wayang kulit adalah acara yang penuh dengan ritual. Seorang dalang atau pemayang wayang kulit adalah orang yang mengendalikan semua tokoh-tokoh dalam pertunjukan dengan menggunakan layar kulit, lampu, dan musik gamelan. Pertunjukan biasanya berlangsung sepanjang malam dan dihadiri oleh penonton yang duduk di bawah terpal yang disebut kelir. Wayang kulit Cirebon. Dalam visual wayang kulit Cirebon nampak berbagai jejak dari beragam kepercayaan dan kebudayaan. Ragam hias, megamendung, wadasan, dan kehadiran wayang buta liong sebagai pengaruh budaya Cina. Atribut pemakai jubah dan topi pada boneka wayang Dorna sebagai pengaruh Timur Tengah. Lebih lanjut, pada Gunungan Jaler Cirebon yang menampilkan wujud Dewa Ganesha sebagai pengaruh Hindu dan Gunung Istri yang dipenuhi motif wadasan. Wayang Cirebon kemudian juga menjadi media diplomasi antara budaya lokal yang telah menyerap budaya India dan Islam dengan budaya Barat, contohnya pada wayang buta topi. Makna dan pesan dalam wayang kulit. Wayang kulit bukan sekedar hiburan visual, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual. Kisah-kisah epik yang diangkat sering kali mengandung ajaran-ajaran mengenai kebaikan, keadilan, dan perjuangan melawan kejahatan. Wayang kulit juga digunakan untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai budaya. Wayang golek cepak. Wayang golek atau disebut golek saja merupakan salah satu jenis tradisional yang hingga sekarang masih tetap bertahan hidup di daerah Sunda. Berbeda dari wayang kulit yang dwimatra, golek adalah salah satu jenis wayang trimatra. Golek memiliki sifat pegal. Ia merupakan boneka tiruan rupa manusia atau ikonografi
yang dibuat dari bahan kayu bulat torak untuk mempertunjukkan sebuah lakon. Wayang golek adalah suatu jenis seni pertunjukan wayang yang terutama sangat populer di wilayah Tanah Pasundan. Pementasan wayang golek pada mulanya hanya dilakukan malam hari dan memakan waktu semalam penuh. Baru pada abad ke-16, pertunjukan diadakan pula pada siang hari. Wayang yang dipertontonkan memiliki bentuk trimatra berupa boneka kayu yang disebut golek. Pertunjukan wayang golek biasanya di tempat terbuka dengan memakai panggung yang ditinggikan atau baladongan, sehingga penonton dapat melihat satu arah dan berkonsentrasi pada pertunjukannya. Bahan pembuatan wayang golek. Bahan utama untuk membuat wayang golek adalah kayu. Jenis kayu yang biasa dipakai rame atau kayu mahoni yang didapat dari hutan di sekitar Bogor. Dengan peralatan sederhana, yaitu peralatan tradisional yang digunakan seperti beduk, gergaji, kampak besar, kampak kecil, pisau raut, atau pisau ukir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dapat menghasilkan wayang dengan bentuk yang sempurna untuk seterusnya dijual kepada konsumen. Proses pembuatan wayang golek dibentuk dengan cara diraut dan diukir. Setelah itu ditempul. Sebelum diwarnai, diberi asiran dulu untuk menentukan bagian mana akan diberi warna apa. Sementara pada bagian hiasannya dibuat dengan cara dipulas. Wayang wong. Wayang orang adalah suatu kesenian tradisional yang sangat multifungsi dan universal sebagai kalangan dapat menikmati dalam pementasan wayang orang. Para penikmat wayang sependapat apabila pementasan wayang orang merupakan kesenian tradisional yang mempunyai nilai-nilai luhur yang tinggi. Wayang wong mengajarkan ajaran dan nilai-nilai itu tidak secara teoritis saja atau berupa ajaran dan nilai-nilai, melainkan secara konkret dengan menghadirkan kehidupan tokoh-tokohnya secara konkret sebagai teladan. Tarian pada wayang wong Cirebon. Dalam pementasan wayang Cirebon dikenal bermacam jenis bentuk tarian. Masing-masing tarian tertentu saja disesuaikan dengan karakter tokoh yang diperankan. Dalam kertas kerja apresiasi wayang Cirebon yang diadakan oleh Senawangi pada tahun 1986, Ki Kadek menyebutkan bahwa jenis tarian yang ada pada wayang wong pada garis besarnya dibagi menjadi 6, yakni Ipligan, Panji, Satria Alep, Satria Lanyapan, Sanggan Mata Bunder, dan Panggawa Krodan. Sedangkan menurut keterangan atau Sunjana 2005, tarian wayang wong Cirebon terdiri dari tarian kesatria dan tarian patih. Lukisan kaca. Lukisan kaca, definisi seni lukisan menurut Soedarso SP tahun 1988 adalah suatu pengucapan pengalaman artistik yang ditumpahkan ke dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna.
Apabila suatu lukisan unsur garisnya menonjol sekali, seperti misalnya karya-karya yang dibuat dengan pena atau pensil, maka karya tersebut disebut gambar, sedangkan lukisan adalah yang kuat unsur-unsur warnanya. Seni lukisan Cirebon merupakan perwujudan campuran beberapa budaya yang pada akhirnya membentuk karakteristik yang khas Cirebon. Seni lukisan Cirebon pada kenyataannya secara otomatik dipengaruhi oleh empat budaya yang dominan, yaitu India, Cina, Arab, dan Jawa, di mana persinggungan budaya Cina, Arab, Jawa Timur, dan Jawa Tengah merupakan hasil akulturasi dari perjalanan sejarah kebudayaan Cirebon. Gaya seni lukis kaca Cirebon, kebanyakan seniman masih mengacu pada seni lukis kaca tradisional yang dipengaruhi budaya Arab, Cina, India, dan tentu saja budaya lokal Cirebon. Terima kasih.